Indonesia darurat narkoba. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya rusak dan bahkan hancur gara-gara lingkaran setan narkoba? Ikut prihatin, maka sebagai eks-korban kenikmatan semua barang haram ini, inilah gebrakan dan dukungan semangat yang diberikan oleh Raffi Ahmad dalam langkah edukasi dan pencegahan narkoba. Hadir bersama Kepala BNN Yudi Aryo Seto dalam sebuah kegiatan kemarin, utusan khusus Presiden untuk generasi muda tersebut membagikan pengalaman pahitnya kala pernah terpuruk lantaran tersangkut kasus narkoba. Memang narkoba ini harus kita perangi bersama-sama. Ini masuk ke berbagai macam kalangan, masuk ke berbagai macam usia. Justru saya tadi membagikan pengalaman pahit saya dulu karena ketidaktahuan saya. Apalagi sekarang ini bentuknya narkoba itu udah aneh-aneh. Udah ada yang berbentuk vape, udah ada yang berbentuk air. Dan bisa masuknya bukan permen. Bukan cuma masuk ke diskotik atau ke kafe-kafe aja, tapi udah masuk sampai ke sekolahan, ke desa-desa, sampai ke anak SD aja. Bayangin anak SD dicobain kasih permen. Segitu jahatnya dan itu bisa merusak mental. Tahu betul apa artinya terpuruk dan bahkan nyaris kehilangan segala-galanya, ayah 3 anak yang sukses lepas dari belenggu narkoba itu memberi nasihat menohok yang cukup bikin merinding. Tak ada keren-kerennya pakai narkoba. Sebab hanya prestasi sejatilah yang membuat Anda keren dan tajir melintir seperti seorang Raffi Ahmad saat ini. Lantas, nasihat seperti apakah yang diberikan Raffi Ahmad kepada generasi muda dan para artis muda tanah air? Dan saya juga menghimbau untuk para generasi muda semuanya, kalian itu jangan merasa keren kalau pakai narkoba. Kalian itu keren karena prestasi. Jangan nanti ada yang dicobain ini, lu nggak keren, lu nggak asik. Hati-hati. Cuma 3 ujung-ujungnya itu. Ditangkep, ya rehabilitasi. Kalau nggak kapok-kapok, ya pasti ujungnya mati. Iya, meskipun merasuki semua kalangan, namun faktanya beberapa rekan dari kalangan selebriti memang paling cepat terekspos bila tersandung kasus barang haram ini. Selain pengalaman berharga dari kasus Ahmad Zoni yang membuatnya kini bahkan ditahan di Nusa Kambangan, inilah warning keras yang secara terselubung dialamatkan Raffi Ahmad kepada para selebriti yang kini mungkin masih mengendap-endap bermain api dengan yang namanya narkoba. Semuanya, semua kalangan. Jadi bukan cuma artis saja, semua kalangan. Nggak ada ampun, kalau narkoba itu nggak ada ampun dan semuanya sama bisa masuk kemana aja. Kalau yang kena juga konsekuensinya sama. Kita ya BNN Republik Indonesia, kita tidak memandang status siapapun ya. Kalau dia menjadi bandar, dia menjadi pengedar, pasti kita tangkap. Ya, begitu juga dia pengguna, semua kalangan pasti kita akan selamatkan. Kita hantar mereka, kita bawa mereka untuk berobat ke rehabilitasi. Jadi seperti itu. Kalau bandar kita proses, ya kita hukum seberat-beratnya. Kalau pengguna, pecandu kita obatin. Lepas dari polemik fakta hukum sebenarnya di balik kasus narkoba yang menjerat Ahmad Zoni, seorang Raffi Ahmad bagaimanapun ikut prihatin. Meskipun bukan lettingnya, namun Raffi diketahui cukup dekat dengan Amar dan beberapa kali mengundang Ahmad Zoni ke rumahnya. Jadi sayang hari ini kita spesial banget, ada mereka, kita mau ngobrol-ngobrol, duduk aja karena lagi ibu hamil harus duduk. Kita udah open Q&A, kita akan bacain Q&A dari kalian, kita akan ngobrol-ngobrol. Lantaran itu, dalam waktu dekat, Raffi berencana melakukan kunjungan kerja ke Nusa Kambangan. Meski tidak spesifik untuk Ahmad Zoni saja, kehadiran seorang Raffi Ahmad di Guantanamonya Indonesia itu bakal menjadi suntikan moral dan semangat bagi warga binaan untuk bangkit dari keterpurukan mereka. Saya juga rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian IMIPAS, ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Akan bertemu Ahmad Zoni juga kan di dalam? Ya kita lihat. Iya, tidak ada keren-kerennya pakai narkoba. Lepas dari segala polemik hukum di baliknya, namun kasus Ahmad Zoni menjadi contoh nyata betapa narkoba itu merusak dan menghancurkan hidup seseorang hingga seluluh lantak itu. Sempat viral dikabarkan sebagai pengedar di dalam lapas, kini muncul pro kontra baru yang menyebutkan mantan suami Irish Bella itu hanyalah korban yang seharusnya perlu dibantu untuk sembuh dan bukannya dihukum dan dibuang seperti yang getol disuarakan oleh adik Ahmad Zoni, Aditya Zoni. Karena selain dia masih muda, dia aktor yang sangat berbakat dan dia juga adalah seorang atlet silat, Pak. Atlet silat. Jadi ini aset negara yang harus disembuhkan, yang harus dilindungi. Siapa yang bisa dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan nama baik abang saya? Mengembalikan nama baik keluarga saya?
Ayo dong, tolong dong, tanggung jawab dong siapapun orangnya yang bisa mengembalikan nama baik abang saya. Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Abang saya bukan yang dituduhkan di media. Ya, pastinya sangat disayangkan gitu ya kalau misalnya karir seorang harus hancur karena pilihannya yang kurang dewasa. Tentunya ini bukan kali pertama ya. Jadi untuk Amarzoni, semoga ini menjadi yang terakhir. Dan apakah betul menjadi pengedar ya kita akan lihat nanti hasilnya dari pengadilan. Iya, mungkin terlepas dari apa yang dirasakan gitu ya, apa yang dialami oleh kasus dari Amarzoni, kita juga melihat bagaimana memang benar adanya gitu ya, ketika kita melihat sosok Amarzoni itu dulu adalah sosok yang benar-benar dia bisa mengeluarkan begitu banyak talentanya gitu, bahkan sukses dalam beberapa prestasi yang sudah dia raih gitu, dan pastinya jangan sampai perjalanan atau melakukan yang namanya tindakan ya penggunaan narkoba itu bisa gitu merusak masa depan, karena bagaimanapun juga ini bentuk support dan juga statement dari sahabat dan juga keluarga juga masih tetap dikeluarkan karena mereka masih tidak percaya dengan apa yang terjadi oleh Amarzoni.